Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Rodizati dari SMA Negeri 2 Cirebon. Sebelumnya terima kasih karena memberi saya kesempatan untuk maju ke babak final. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam kembali mengenai alat optik. Yuk langsung disimak aja. Nah, di video sebelumnya saya sudah memaparkan alat optik secara umum. Di sini kita akan mereview dulu untuk mengingatkan kembali alat optik ada mata, loop, mikroskop, teropong bumi, dan teropong bintang. Nah, sekarang saya akan memaparkan kembali lebih dalam lagi mengenai alat optik. Yang pertama ada mata. Mata adalah salah satu alat optik yang luar biasa karunia dari Sang Pencipta. Mata terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kornea. Kornea berfungsi untuk melindungi bola mata dari benda asing yang berinteraksi dengan permukaan bola mata. Yang kedua ada pupil dan iris. Pupil adalah jendela yang dilewati cahaya, sedangkan iris adalah mengatur besar kecilnya pupil untuk mengatur cahaya yang masuk. Yang ketiga ada lensa mata. Lensa mata mengatur fokus penglihatan. Lensa mata sama seperti lensa cembung yang memfokuskan bayangan tepat pada retina. Yang keempat ada retina. Retina adalah tempat jatuhnya bayangan yang telah difokuskan oleh lensa mata. Retina seperti sebuah layar tempat jatuhnya bayangan. Yang kelima adalah saraf optik. Saraf optik sebagai penghubung dari mata ke otak sehingga otak dapat memprosesnya lebih lanjut lagi. Mata manusia memiliki titik terdekat dan titik terjauh. Untuk mata normal, nilai titik terdekat adalah 25 cm dan titik terjauh tak terhingga. Titik terdekat dan titik terjauh inilah yang sangat berpengaruh pada kelainan mata pada manusia. Kelainan ini dapat diakibatkan dari pola makan, pola baca yang tidak sesuai, dan ada juga yang karena usia. Berikut adalah kelainan pada mata. Yang pertama adalah miope atau rabun jauh. Mata tidak dapat melihat benda yang jauh. Dapat diatasi dengan kacamata cekung atau negatif dengan rumus P sama dengan negatif 1 dibagi jarak terjauh dalam 1 meter atau P sama dengan negatif 100 dibagi jarak terjauh dalam satuan cm. Yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Mata tidak dapat melihat benda yang dekat. Dapat diatasi dengan kacamata cembung atau positif dengan rumus P sama dengan 100 dibagi SN dikurangi 100 dibagi jarak terdekat. Yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Mata tidak dapat melihat benda terlalu jauh atau dekat. Titik dekat dan titik jauh tidak seperti orang normal. Dapat diatasi dengan dua lensa cekung dan cembung. Yang kedua adalah loop atau kecebong besar, yaitu lensa cembung yang digunakan untuk membantu mata melihat benda yang tidak terlalu kecil namun sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Loop menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan pada loop tergantung pada apakah kita berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi sama sekali. Berikut adalah rumus perbesaran pada loop pada kondisi berakomodasi maksimum atau tidak berakomodasi sama sekali. Yang pertama, mata tidak berakomodasi sama sekali. Rumusnya adalah M sama dengan 25 dibagi F dalam satuan cm. Yang kedua adalah mata berakomodasi maksimum. Rumusnya adalah M sama dengan 25 dibagi F dalam satuan cm ditambah 1. Yang ketiga adalah mata berakomodasi sejauh X. Rumusnya adalah M sama dengan 25 dibagi F dalam satuan cm ditambah 25 dibagi X. Yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung di mana masing-masing lensa cembung disebut lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berfungsi memperbesar ukuran bayangan dan mendekatkan bayangan ke lensa okuler sehingga ukuran sudut lebih besar. Sebaliknya, lensa okuler berfungsi memperbesar ukuran sudut sehingga ukuran bayangan yang terbentuk pada M. Bayangan yang terbentuk pada retina mata adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Berikut adalah rumus mikroskop. Yang pertama, mata tidak berakomodasi sama sekali. Rumusnya adalah MOK sama dengan SE dibagi FOK dalam satuan cm. Yang kedua adalah mata berakomodasi maksimum. Rumusnya adalah MOK sama dengan SN dibagi FOK dalam satuan cm ditambah 1. Yang ketiga, panjang mikroskop mata tidak berakomodasi. Rumusnya adalah D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Yang keempat adalah panjang mikroskop mata berakomodasi. Rumusnya adalah D sama dengan SOB ditambah SOK. Yang terakhir, mata berakomodasi maksimum. Rumusnya adalah M total sama dengan MOB ditambah MOK. Yang terakhir ada teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang terletak pada kejauhan agar terlihat lebih dekat. Teropong bintang dan bumi bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Berikut adalah rumus teropong. Yang pertama adalah rumus untuk teropong bintang.
Mata tidak berakomodasi sama sekali, rumusnya adalah M sama dengan FOB dibagi FOK atau D sama dengan FOB ditambah FOK. Mata berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan FOB dibagi SOK atau D sama dengan FOB ditambah SOK. Yang kedua, rumus teropong bumi. Mata tidak berakomodasi sama sekali, rumusnya adalah M sama dengan FOB dibagi FOK atau D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Mata berakomodasi, M sama dengan FOB dibagi SOK atau D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Agar dapat memahami materi lebih dalam, saya memiliki contoh soal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, Ali dapat melihat dengan titik dekat 100 cm. Ali hendak membaca buku pada jarak 25 cm di depan matanya. Agar dapat membaca dengan jelas, maka ia harus memakai kacamata berkekuatan. Yuk kita bahas bersama untuk contoh soal nomor 1. Diketahui titik terdekat atau kita simbolkan dengan PP 100 cm, SN-nya 25 cm, dan ditanyakan kekuatan dioptrinya kita simbolkan dengan P. Rumus penyelesaiannya adalah P sama dengan 100 dibagi SN dikurangin 100 dibagi PP. P sama dengan 100 dibagi 25 dikurangin 100 dibagi 100. P sama dengan 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Jadi, Ali membutuhkan kacamata berkekuatan 3 dioptri. Yang kedua adalah sebuah loop memiliki titik fokus 40 cm. Jika mata berakomodasi sejauh 5 cm, maka perbesaran bayangan pada loop tersebut adalah. Sekarang kita akan bahas bersama untuk contoh soal yang kedua. Diketahui F-nya 40 cm, jarak mata berakomodasi kita simbolkan dengan X 5 cm, dan ditanyakan perbesaran bayangan kita simbolkan dengan M. Rumus penyelesaiannya adalah M sama dengan 25 dibagi F ditambah 25 dibagi X. M sama dengan 25 dibagi 40 ditambah 25 dibagi 5 sama dengan 5,625. Jadi, perbesaran bayangannya adalah 5,625 kali. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.